Namanya Shuan Sovietnat Dokukuch dan menjadi masjid pertama dan juga terbesar di Jepang yang dibangun oleh masyarakat Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome to Itu adalah Kyocera Dome, Osaka. Halo guys, ketemu lagi sama aku, orang Indonesia yang baru banget ikut ke Jepang. Kan Islam itu minoritas ya di Jepang. Teman-teman mungkin ada yang nanya, kalau misalkan di Jepang, gimana nanti sholat Jumatnya? Ada masjid gak sih? Karena kebetulan hari ini hari Jumat, aku bakal ajak teman-teman mengunjungi salah satu masjid yang ada di Osaka yang paling dekat sama apartemennya suami aku. Langsung aja kita berangkat. Kalau misalkan kita lihat di map, apartemen aku sekarang di situ di daerah Sakuragawa dan masjidnya berada di daerah Daikokucho. Kita itu sama-sama masih di area kota Naniwaku, teman-teman, tetapi beda distrik gitu. Kalau misalkan apartemen aku itu di Sakuragawa, sedangkan masjidnya itu berada di distrik Daikokucho. Kalau misalkan menurut waktu di peta ataupun di Google Maps itu sekitar setengah jam kita perjalanan. Tapi sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh, cuma 2-3 km aja. Langsung aja kita menuju stasiun Taiso. Kita bakal ngelewatin jembatan Taisobashi Bridge. Yang mana kalau misalkan teman-teman lihat di sana tuh ada bangunan melengkung tuh. Di sana itu adalah Kyocera Dome Osaka, yang mana kalau misalkan ada konser kayak Blackpink gitu kan dan lain, pokoknya konser-konser besar yang dilakukan di Osaka biasanya dilakukan di Kyocera Dome itu. Gitu. Jadi deket banget ya sama tempat tinggal aku gitu. Kali aja nanti ada Blackpink konser gitu kan di sini. Mudah-mudahan dibolehin ya. Sekitar 5-7 menit kita sampai ke stasiun Taiso. Udah sampai kita langsung beli tiket untuk menuju ke stasiun Imamiya. Jadi kita cuman melewati 2 stasiun untuk sampai Imamiya. Di sini untuk bahasanya teman-teman bisa ganti ya pakai bahasa Inggris untuk teman-teman yang mungkin belum bisa berbahasa Jepang gitu. Kalau udah bisa mah ya aman gitu ya. Di sini harga tiketnya adalah 150 yen per orang. Jadi 2 orang kita 300 yen. Nah, untuk masuk ke stasiunnya, kita harus masukin tiketnya di sini. Jangan lupa untuk diambil ya. Soalnya kalau misalkan kita mau keluar dari stasiun, kita bakal butuh tiket ini lagi. Dan ternyata pas kita nyampe tuh keretanya udah ada. Jadi aku sama suami kayak lari-lari di atas tangga biar nggak ketinggalan kereta. Takutnya kita telat kan. Gak sampai 10 menit perjalanan kita akhirnya sampai ke stasiun Imamiya. Dari sini kita bakal jalan menuju masjidnya. Nah, sekarang kita keluar lagi dari stasiunnya. Kita harus masukin lagi kartu yang tadi kita masukin pas di awal. Dan kartunya tuh harus benar-benar sama ya. Soalnya kalau misalkan kayak sama pas kita masuk sama keluar, kartunya itu bakal kedetek gitu loh. Jadi kita nggak akan bisa keluar nantinya. Kita keluar melalui pintu exit timur dan di sini kita bakal nunggu temennya suami aku dulu karena kita bakal Jumatan bareng katanya gitu. Jadi kita mampir dulu deh ke Lawson buat jajan. Gak lama teman suami aku datang dan kita melanjutkan perjalanan. Gak nyampe 10 menitan kayaknya kita udah nyampe deh. Ini udah di persimpangan menuju masjidnya. Tuh masjidnya udah kelihatan. Dan akhirnya kita sampai. Ramai banget ya orangnya. Karena sebenarnya kita datangnya tuh mepet banget mau Jumatan gitu loh. Jadi orang-orang udah pada banyak banget. Ladies and gentlemen, welcome to the Istiqlal Daikokucho Mosque, Japan. Masjid ini sudah direncanakan untuk dibangun
dari tahun 2019 dan alhamdulillah rampung pada tahun 2022. Masjid ini dibangun dengan menggunakan penggalangan dana dan juga bantuan dari berbagai pihak, termasuk yang berjasa di dalamnya adalah komunitas muslim lokal dan juga Bapak Sandiaga Uno. Dan selanjutnya diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin pada tanggal 6 Maret 2023. Masjidnya terdiri dari 5 lantai. Lantai satunya halal food, kayak jualan makanan-makanan halal gitu. Lantai 2-nya untuk ibadah perempuan, lantai 3-nya untuk tempat ibadah laki-laki, lantai keempatnya library, dan lantai kelimanya itu adalah office. Tapi karena orang yang mau Jumatannya banyak banget, jadi 5 lantainya dipakai buat sholat Jumat. Tapi kalau misalkan perempuan mau datang, ada kok tempat udah disediain di lantai 2. Jadi di sini aku naik ke lantai 2, ada beberapa teman-teman perempuan yang mungkin mau sholat, terus juga atau mungkin nungguin suaminya lagi Jumatan dan lain sebagainya. Di sini sama aku juga ikut menunggu. Untuk tempat ibadah sholat untuk perempuannya lumayan nyaman ya. Tempatnya juga enakan, AC-nya juga nyala, ada tempat untuk anak-anaknya, jadi cukup difasilitasi dengan baik. Sebelum pulang, aku mau mampir dulu ke toko Vietnam untuk mencari cabai rawit, karena cabai rawit itu cukup sulit dicari ya. Cabai rawit dan juga mangga muda, dan alhamdulillah ada. Nah, ini tokonya namanya Xuan Shop Vietnam Do Cucucho. Aku juga gak tahu ya bacanya benar atau enggak, tapi yang pasti itu namanya. Ada di dekat stasiun Imamia dan juga dekat sama Masjid Istiqlal. Jadi buat teman-teman yang nyari barang-barang yang agak sulit dicari gitu ya, di shop biasa di sini ada. Nah, kita udah sampai ke stasiun Imamia lagi. Saatnya kita pulang. Sekian video kali ini. See you in the next video guys. Jangan lupa follow, subscribe, like, comment, and share ya guys. Bye bye.